Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliafan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya buat dengan judul Konsep Moral, Akhlak, dan Etika dalam Akhlak Tasawuf. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh Bapak dosen Zulfikar Ghazali STMIP. Baiklah, demi mempersingkat waktu, langsung saja saya paparkan materi yang telah saya buat. Konsep moral. Pemahaman konsep moralitas ialah titik awal dari pendidikan moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos yang dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya mores, yang artinya ialah tata cara dan adat istiadat. Dalam memahami sifat moral terdapat dua pandangan, yakni objektivistik dan perspektif. Yang dimaksud moral objektivistik artinya pasti dan tidak berubah. Suatu bentuk tingkah laku yang dilakukan baik akan tetap baik. Bukan seperti kadang-kadang baik, bukan kadang-kadang buruk. Sejalan dengan pandangan objektivistik, moral bersifat mutlak dan tanpa syarat. Seperti contoh, perbuatan mencuri itu sepenuhnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sehingga kita tidak boleh mengatakan bahwa keadaan mencuri itu dibenarkan. Moral relatif artinya tergantung pada konteks, kultur, situasi, dan lain-lain. Sifat moral relatif tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Perbuatan yang baik di suatu tempat belum tentu dianggap baik di tempat lain. Seperti hal perbuatan yang dianggap baik pada masa lalu belum tentu dianggap baik di masa sekarang. Muncullah kontroversi terkait dengan sejarah perkembangan intelektual barat yang terbagi menjadi tiga zaman. Pengaruhnya terhadap pemikiran tentang moral. Abad klasik memandang bahwa moral itu bersifat objektivistik, naturalistik, dan rasionalistik. Lalu pada abad pertengahan, moral itu bersifat objektivistik, supranaturalistik, dan spiritualistik. Menurut pandangan abad klasik, sumber pengetahuan tentang moral itu adalah rasio atau akal budi. Lalu menurut pandangan abad pertengahan, standar moral yang objektif berasal dari wahyu yang dapat diketahui secara spiritualistik. Selain itu, abad klasik menganggap moral sebagai persoalan duniawi atau naturalistik, sedangkan abad pertengahan menganggap moral terkait dengan nilai-nilai ilahiyah serta supranatural. Pandangan abad modern tentang moral dipengaruhi oleh karakteristik sains modern, yakni naturalistik, empirik, dan relativistik. Lalu yang kedua, konsep akhlak. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik dan pendekatan terminologik. Para ahli bahasa mengartikan akhlak, istilah watak, tabiat, kebiasaan, perangai, dan aturan. Sedangkan menurut para ahli ilmu,
akhlak ialah sesuatu keadaan manusia, sesuatu keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan seseorang itu dengan mudah. Seseorang dengan itu baik niscaya jiwanya baik. Akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Tingkah laku itu dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang yang dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, lalu didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Inti dari ajaran akhlak ialah niat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Konsep etika. Istilah etika dalam ajaran Islam tidak sama dengan apa yang diartikan oleh para ilmuwan barat. Bila etika barat sifatnya berkisar sekitar manusia, maka etika Islam bersifat berkisar sekitar Tuhan. Dalam etika Islam, suatu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal saleh atau dosa, dengan pahala atau siksa, dengan surga atau neraka. Sementara itu, etika adalah ilmu yang mempelajari adat kebiasaan, termasuk di dalamnya moral, dan mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang bagi pengaturan tingkah lakunya. D. Perbedaan etika, moral, dan akhlak. Etika lebih bersifat lokal atau khusus dan etika bersifat umum. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruknya yang diterima umum atau masyarakat. Dan akhlak, daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.